Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di acara WeShare Webinar Syariah Series 2021. Ini merupakan rangkaian webinar yang kedua di tahun ini. WeShare pada pagi ini BI bersama KPEI dan DSN MUI mengusung tema sosialisasi fatwa DSN MUI nomor 138 tahun 2020 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di Bursa Efek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldiansa Akbar dari Bursa Efek Indonesia, Divisi Pasar Modal Syariah atau kita biasa nyebutnya IDX Islamic, yang akan menjadi host dan juga moderator pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan mencoba untuk menggali lebih jauh mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang merupakan tugas ataupun layanan dari PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau biasa disingkat KPEI. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan dua narasumber di tengah-tengah kita, alhamdulillah, yang merupakan ahli di bidangnya masing-masing. Yang pertama kita sapa dulu Bapak Iding Pardi, Direktur 2 PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iding, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, makasih Pak Aldiansa. Terima Selamat kasih. pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu semua partisipan dari webinar ini. Terima kasih Pak Iding sudah mau meluangkan waktunya bersama kami. Pak Iding, mohon izin membacakan CV Bapak ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak, silakan. Ya, silakan. Bapak Iding Pardi diangkat sebagai Direktur KPEI untuk periode 2018 sampai 2021. Beliau mengawali karirnya di KPEI dengan berbagai jabatan, yakni pernah sebagai staf pemantauan risiko di tahun 99 sampai 2005, Kepala Unit Pengkajian dan Pengembangan Bisnis 2005 sampai 2013, dan juga Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Bisnis 2013 sampai 2018. Saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Berarti kurang lebih 22 tahun ya Pak Iding ya di KPEI. Betul. Ya, luar biasa Pak Iding. Lama, stok Ya. lama ya. Beliau meraih gelar Sarjana Administrasi Niaga tahun 98 dan gelar Magister Manajemen tahun 2006 di Universitas Indonesia. Oke, kita pindah ke narasumber selanjutnya. Narasumber berikutnya tidak kalah pentingnya. Beliau saat ini merupakan pengurus Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat DSN MUI dengan masa khidmat 2021 sampai 2025. Sudah sangat sering kita undang menjadi narasumber ya Ustadz. Insya Allah nggak bosan-bosan nih Ustadz, sering kita undang. Kita sambut Ustadz Muhammad Bagus Teguh Perwira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Syukron sudah meluangkan waktunya bersama kami. Mohon izin Ustadz, ya. Mohon izin Ustadz untuk membacakan sedikit CV-nya. Beliau memiliki latar belakang pendidikan sarjana dari Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau juga memiliki izin sebagai ahli syariah pasar modal dari OJK dan beberapa professional certification seperti CFP, QIP, dan merupakan Dewan Pengawas Syariah atau DPS di berbagai lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di YouTube, beliau sering juga tausiah nih Ustadz ya, maupun video-video perencanaan keuangan Islam maupun ekonomi Islam. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua, secara umum dalam menetapkan fatwa, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan maqasid syariah atau tujuan syariah, sehingga fatwa DSN MUI benar-benar menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat dan dapat menjadi alternatif pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi sesuai syariah di Indonesia. Sejak tahun 2001 hingga saat ini, DSN MUI sudah mengeluarkan setidaknya 137 fatwa, mohon dikoreksi apabila salah,
25 fatwa diantaranya berhubungan dengan pasar modal syariah, dan baru-baru ini DSN MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 138 garis miring DSN MUI garis miring 9 Romawi garis miring 2020 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di bursa efek. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semua, besar harapan kami insya Allah kegiatan webinar ini dapat memberikan wawasan keilmuan bagi kita semua sehingga dapat menjadi rujukan yang mengikat terutama bagi lembaga clearing dan penjaminan beserta anggota-anggota clearing yang ada di Indonesia. Dan juga mengenai kesesuaian prinsip syariah terhadap mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas yang juga merupakan proses penting dalam perdagangan pada pasar reguler dan pasar tunai. Baik langsung saja tanpa berlama-lama, kami persilahkan Pak Iding untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan coba sharing materi dari Pak Iding. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ali Muhammad. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah pagi ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalau di antara partisipan gitu ya, audiens dan juga kerabatnya atau teman handai tolan yang masih dalam keadaan sakit atau ditimpa bencana, mudah-mudahan bisa diberikan kesabaran dan juga kesembuhan. Mungkin sebelum ke materi, kami dari KPM mengucapkan alhamdulillah pada akhirnya KPI bisa mendapatkan ya fatwa terkait dengan prinsip syariah atas mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di bursa efek. Jadi ini merupakan satu fatwa yang melengkapi dari fatwa-fatwa lainnya terkait dengan rangkaian transaksi di bursa, transaksi saham khususnya di bursa efek, yang memang kemudian merupakan satu rangkaian ya, satu kesatuan rangkaian dari bursa ke KP kemudian ke KSEI. Saya ucapkan terima kasih kepada tim DSN MUI ya atas dikeluarkannya fatwa ini ya, dan telah bekerja keras ya dengan segala daya upayanya gitu ya, mempelajari bisnis proses KPI yang sangat unik gitu ya Pak Ustadz Teguh. Juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada tim KPI ya yang sudah juga berupaya yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan fatwa terkait dengan syariah dari MUI ini. Next slide, Pak Aldiansyah. Slide berikutnya belum berubah ya? Bisa, oh slide-nya belum muncul lagi ya? Halo? Nah jadi mungkin seperti fatwa-fatwa syariah lainnya ya, baik di perbankan gitu ya, di pasar modal ya, atau di industri keuangan pada umumnya, tentunya ini harapannya dapat memberikan kepastian gitu ya, dan rasa nyaman dari investor, terutama investor kaum muslimin gitu ya, yang ingin memastikan bahwa transaksinya mereka atau investasinya mereka di bursa efek itu sesuai dengan prinsip syariah. Ya, ini juga merupakan upaya dari KPI untuk mendukung perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, serta yang tadi sempat saya singgung juga, ini juga melengkapi dari serangkaian
fatwa MUI yang telah diterbitkan sebelumnya, khususnya ya terkait dengan transaksi saham ya di Bursa Efek. Nah, kalau kita lihat ada fatwa nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, kemudian fatwa nomor 80 itu terkait dengan mekanisme perdagangan di Bursa Efek yang sudah diterbitkan cukup lama ya, 2011 lalu. Kemudian KESEI ya, dari sisi KESEI dari konteks layanan jasa penyimpan dan penyelesaian transaksi efek juga sudah mendapatkan fatwa di 2018. Dan dari sisi clearing dan penjaminan, yaitu dari KPI yang nomor 4 ini, alhamdulillah kita peroleh di tahun lalu di 2020, yaitu terkait dengan mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di Bursa Efek. Slide berikutnya. Nah, mungkin sedikit merecall, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah tahu ya, mungkin yang belum memahami, mudah-mudahan dengan slide ini saya bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana hubungan antara bursa ya, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia atau IDX, kemudian kami KPI dan juga KSEI. Jadi 3 musketeers ini ya, 3 ini Bursa, KP dan KSE merupakan satu kesatuan dalam proses transaksi di bursa dan kemudian penyelesaian clearing dan penyelesaiannya di KSE sampai hak dan kewajiban dari investor semua yang beli, yang jual itu bisa mereka peroleh pada akhirnya di KSE. Jadi buat investor umum mungkin belum begitu kenal dengan KPI gitu ya, atau mungkin sedikit dengan KSE, tetapi pada umumnya investor itu sudah kenal dengan bursa karena mereka transaksi di bursa dan kemudian juga melakukan review, referensi dari harga di bursa dan lain sebagainya gitu ya, untuk investasi mereka di saham. Nah, namun dari sisi proses transaksi dari order ya sampai kemudian settlement itu melibatkan 3 institusi ini, dari bursa, KP, kemudian KSEI. Jadi yang investor tahu tentunya adalah di belakang mereka order melalui anggota bursa. Selanjutnya anggota bursa akan meneruskan ordernya di mesin perdagangan ya, di Bursa Efek di atas, yaitu sebagai penyedia sarana dan prasarana perdagangan efek. Kemudian setelah order itu match ya atau done, itu maka KP yang kemudian akan melakukan clearing ya, menentukan hak dan kewajiban dari investor yang harus diselesaikan melalui perusahaan sekuritas atau perusahaan efek atau anggota bursa gitu ya. Nah, berdasarkan perhitungan KP tersebut, kemudian anggota bursa atau perusahaan efek atau kita kalau dari KP sebutnya anggota clearing ya, di bawah itu ada penjelasan. Perusahaan efek itu sekarang ini sebagian perusahaan efek itu menjadi anggota bursa dan semua anggota bursa itu sekarang menjadi anggota clearing. Nah, itu kemudian berdasarkan hitungan KPI ya, mereka harus melakukan settlement ya. Kalau yang beli ya harus serah dana dan akan terima efeknya. Kalau yang jual harus serah efeknya dan akan terima dananya. Nah, itu semua dihitung oleh KPI yang kemudian dipindah bukukan di rekening-rekening di KSEI. Ya, jadi satu rangkaian. Dari order di bursa, kemudian clearing di KPI ya, clearing dan settlement, dan terakhir adalah pindah buku di KSEI. Nah, ketiga ini dalam istilah pasar modal disebut dengan self-regulatory organization. Ya, jadi organisasi infrastruktur, kita sebut infrastruktur financial market infrastructure atau infrastruktur pasar keuangan atau pasar modal yang memang punya, kenapa disebut dengan self regulatory, karena punya wewenang untuk mengatur, untuk mengeluarkan peraturan atau pengaturan bagi pelaku pasar modal. Itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan lebih jelas bagaimana hubungan antara bursa, KPI dan KSEI.
memang kalau KPI ya dan ya terutama KPI lah, itu yang berhubungan langsung dengan KPI adalah melalui anggota bursa atau melalui perusahaan efek. Nah, nasabah tidak berhubungan langsung dengan KPI. Tetapi hitung-hitungan nasabah berapa mereka harus setor, ya, harus bayar, harus terima efek, harus terima uang, itu semua yang menghitung adalah KPI yang lewat perusahaan efek. Slide berikutnya, Pak Aldiansyah. Nah, ini gambaran Bapak Ibu investor, terutama bagaimana alur dari order gitu ya sampai dengan settlement yang tadi sempat saya gambarkan sekilas. Jadi nasabah itu mereka order tentunya harus melalui perusahaan sekuritas ya atau anggota bursa gitu ya. Kemudian perusahaan sekuritas ini akan meneruskan ordernya ke bursa efek, ke trading engine atau ke mesin perdagangan gitu ya. Nah, pada saat yang sama ya anggota bursa itu juga harus menempatkan agunan atau kolateral ke KPI. Jadi yang area box biru ini adalah KPI gitu ya. Jadi pada saat yang sama gitu ya atau sebelumnya itu perusahaan sekuritas atau anggota bursa harus menempatkan agunan ke KPI. Apa itu agunan dan kenapa menempatkan agunan akan saya jelaskan kemudian gitu ya. Nah, setelah order itu di-input ke mesin perdagangan, ya sekarang melalui online trading gitu ya, melalui mobile platform gitu, nah, itu kemudian diproses oleh mesin perdagangan dengan yang namanya continuous auction. Jadi akan dikocok gitu ya, dikocok bersama dengan order-order lain yang lainnya gitu ya. Jadi kalau ada yang beli pada harga sekian akan dicari pasangannya, ada nggak yang match dengan harga sekian yang jual, gitu ya, atau di bawah harga yang kita beli, ya. Nah itu semua diproses oleh mesin perdagangan yang kemudian kalau sudah match itu akan jadi yang namanya data transaksi. Kalau awalnya order, setelah match jadi data transaksi namanya gitu ya. Nah, kemudian data transaksi ini akan dikirim ke KPI dan diproses oleh KPI yang namanya proses clearing. Ya, apa itu clearing nanti akan saya sampaikan di bagian belakang. Kemudian clearingnya dilakukan secara netting dan novasi. Ya, sekali lagi ini juga akan dijelaskan nanti di belakang. Nah, berdasarkan clearing, netting, dan novasi itu akan ditentukan tadi hak dan kewajiban dari nasabah atau investor melalui perusahaan efek. Berapa mereka harus serah uang, harus terima uang, serah efek, terima efek, efeknya apa aja gitu ya, berapa jumlahnya, itu semua yang menentukan KPI. Nah, kalau sekarang itu kan T+2, jadi ordernya hari ini, 2 hari lagi mereka harus deliver, harus menyerahkan kewajibannya dan kemudian akan menerima haknya. Itulah yang disebut dengan settlement atau penyelesaian. Nah, ujung-ujungnya ya setelah kita menerima hak dan menyelesaikan kewajibannya, maka akan tercermin dalam rekening Bapak Ibu sekalian ya sebagai investor di sistemnya KSEI. Ya, Bapak Ibu bisa mengecek sendiri yang sekarang ada fitur atau sistem yang namanya akses dari KSEI untuk melihat hasil dari penjualan atau pembelian Bapak Ibu semua lewat transaksi bursa gitu ya. Nah itu jadi serangkaian proses dari order sampai dengan penyelesaian. Nah kolateral ini punya cerita sendiri gitu ya. Tadi si anggota bursa ini harus naruh kolateral ke KPI gitu. Nah kenapa naruh kolateral gitu nanti akan dijelaskan. Nah kolateral ini kemudian akan dihitung oleh KPI melalui proses yang namanya manajemen risiko. Gitu ya. Berdasarkan hitungan-hitungan itu, maka KPI sebenarnya akan menentukan tuh risiko dari perusahaan sekuritas ini. Berapa banyak mereka boleh transaksi, ya. Kalau sudah risikonya terlalu tinggi, KPI bisa menghentikan mereka bertransaksi, ya.
Nah, kenapa berisiko itu juga nanti kita akan bahas di bagian belakang. By the way, saya punya waktu berapa lama ya Pak Aldian saya? Setengah jam ya. 9.35. Oke, saya coba ini ya sampai 10.05. Tapi tadi mulainya terlambat. Aja, Pak Iding. Oke, nanti sampaikan aja kalau udah ini ya. Ya, Pak. Nah, kemudian kolateral ini sebenarnya ya karena tadi kan di awal KP itu dari namanya aja lembaga clearing dan penjaminan. Jadi kalau kita bicara tadi hak dan kewajiban itu dan sampai settlement itu kita hanya bicara clearing. Ya, clearing dan settlement. Tapi ada satu fungsi lagi dari KPI yaitu penjaminan. Nah, kolateral ini kaitannya adalah dengan penjaminan. Apa itu penjaminan? Mungkin sekilas nanti juga dibahas lagi. Itu adalah KP akan menjamin kalau ada perusahaan sekuritas yang tidak mampu bayar. Tidak mampu bayar. Ya, mereka sudah beli ternyata nggak bisa bayar. Atau sudah jual ternyata nggak bisa menunaikan kewajibannya menyerahkan efeknya. Gitu loh. Nah, itu dijamin oleh KPI. Ya, tapi jaminan KPI ini sekali lagi hanya pada level anggota bursa, bukan level nasabah. Kalau nasabah tentunya itu jaminannya dalam tanda kutip gitu ya. Urusannya itu dengan perusahaan sekuritas gitu. Ya, tapi kalau ada apa-apa dengan perusahaan sekuritas yang tadi ya kalau mereka udah beli nggak bisa bayar atau udah jual nggak bisa deliver atau menyerahkan efeknya, itu urusannya adalah perusahaan sekuritas dengan KPI. Jadi sesuai dengan undang-undang KP harus menjamin, men-take over gitu ya, kewajiban dari perusahaan efeknya untuk memberikan kepada perusahaan efek yang lain, lawannya gitu loh. Ya, sehingga tidak terjadi yang namanya sistemik, risiko sistemik. Jadi jangan sampai perusahaan efek A misalnya gagal bayar, kemudian perusahaan efek B yang harusnya terima gagal terima, padahal perusahaan efek B ini harus menyerahkan ke perusahaan efek C misalnya. Dia gagal lagi karena gagal terima dan seterusnya, itu yang namanya sistemik. Nah, dengan adanya KP gitu ya, risiko ini diminimalisir ya dengan cara menjamin kewajiban yang tidak bisa diselesaikan tersebut. Nah, fungsi dari kolateral atau agunan ini adalah untuk menjamin tersebut. Ya. Di samping kolateral, ya, KP juga mengelola yang namanya dana jaminan. Dana jaminan itu adalah uang yang digunakan untuk proses penjaminan yang tadi saya jelaskan. Sekarang ini dana jaminan kita tagih dari anggota bursa atau perusahaan efek sebesar 0,01% atau 1 basis point gitu ya, yang kemudian KP akan kumpulkan ya berupa akumulasi dana yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk menjamin tadi. Jadi kalau ada perusahaan efek yang gagal bayar, maka dana ini bisa digunakan gitu ya. Itu yang namanya dana jaminan. Ya, demikian, mudah-mudahan lebih jelas Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, apa itu tugas dan peran KP? Tadi juga disinggung di depan. Jadi KP adalah kalau bahasa undang-undangnya disebut sebagai lembaga clearing dan penjaminan atau LKP. Jadi kalau lihat dari namanya, ini ada dua fungsi besar gitu ya, clearing dan penjaminan. Tadi clearingnya saya sudah jelaskan, ya penjaminannya sedikit juga saya sudah jelaskan. Nah, kalau bahasa di luarnya, di luar negeri gitu ya, atau istilah yang apa ya, term atau istilah di dunia keuangan global itu kita disebut sebagai central counterparty atau CCP. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu investor pengen lebih tahu mengenai KP, mungkin kalau search-nya KPI ya resource-nya atau bahan bacaannya terbatas gitu ya. Kalau Bapak Ibu googling KPI ya mungkin ada bahan-bahannya bahasa Indonesia yang disediakan oleh kami oleh KPI di website misalnya. Tapi kalau lebih tahu kalau ingin lebih tahu makhluk apa itu KPI, sejenis makhluk apa gitu ya, maka search-nya itu adalah Central Counterparty atau CCP.
ya, Central Counterparty Clearing House, kalau mau ditambahin clearing house atau lembaga clearing, ya. Buat mahasiswa ekonomi mungkin udah lumayan familiar, bahkan ada beberapa mahasiswa yang tesisnya atau skripsinya mengenai central counterparty gitu ya. Kalau ingin lebih tahu apa itu CCP gitu ya, bisa di googling dengan kata CCP. Nah, jadi sebagai CCP, KPI itu menempatkan diri di tengah-tengah antara buyer dan seller. Ya, kalau tadi saya gambarkan perusahaan efek itu jual beli di bursa efek gitu ya, meneruskan order nasabah gitu ya. Nah, perusahaan efek ini tidak sendirian. Ya, sekarang itu ada 99 perusahaan efek aktif gitu ya, yang bertransaksi di bursa. Mereka meneruskan order nasabah. Ya, sebagian besar ya, hampir 100% tugas mereka adalah meneruskan order nasabah. Ya, jadi nasabah order lewat perusahaan efek, lewat mobile platform, ya, lewat internet dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan efek akan meneruskan ordernya ke bursa. Nah, sekarang ini setelah pandemi jumlah nasabah juga meningkat drastis ya, sangat signifikan. Yang tadinya hanya ratusan ribu sekarang sudah 2 juta plus. Saya nggak tahu yang terakhir itu udah 2 juta berapa gitu ya, jumlah nasabah yang terdaftar sebagai nasabah di pasar modal atau di bursa efek gitu ya. Nah, sementara frekuensi ordernya itu 1 sampai 2 juta transaksi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar di atas, itu ada perusahaan sekuritas A, perusahaan sekuritas B, ada perusahaan sekuritas A, perusahaan B, C, D, E, ini kan cuma berapa nih? Ada 5 ya. Itu mereka bertransaksi antara mereka, A ke B, B ke A ke E ke D, C ke A, dan seterusnya. Jual beli. Ini ada 99 perusahaan yang melakukan jual beli seperti ini dengan 1 sampai 2 juta order. Jadi kebayang ininya, ruwetnya nih, garis-garis ini kalau digambarkan gitu ya, sebelah kiri. Nah, dengan adanya KP sebagai CCP yang melakukan yang disebut dengan novasi, jadi tadinya misalnya perusahaan sekuritas A jual ke perusahaan B, maka setelah transaksi itu match di bursa, A itu tidak ada urusannya lagi dengan B, tapi A dan B masing-masing punya urusan langsung ke KP. Jadi KP ada di tengah-tengah. Bapak Ibu lihat gambar yang di sebelah kanan. Jadi dari transaksi mereka di bursa gitu ya, jual beli yang tadi sampai dengan 2 juta transaksi, itu mereka tidak perlu lagi tahu siapa sih lawan saya, kalau saya beli yang jual siapa ya, kalau saya jual siapa yang beli gitu loh. Itu nggak perlu tahu lagi, pokoknya urusannya dengan KPI. Kalau saya beli, saya harus bayar ke KPI, saya akan terima efeknya sahamnya dari KPI. Kalau saya jual, saya akan serah saham ke KPI dan saya akan terima duit dari KPI. Jadi taunya KPI aja gitu ya. Nah, itu fungsi dari central counterparty KPI di tengah-tengah. Itu ya Bapak Ibu, next slide. Nah, tadi itu adalah penjelasan CCP. Kita sekarang beranjak sedikit hitung-hitungan ke clearing dan netting. Jadi tadi sempat saya singgung juga, clearing adalah penentuan hak dan kewajiban. Jadi kalau anggota bursa, perusahaan efek transaksi di bursa meneruskan order nasabah, mereka jual beli gitu ya, sahamnya juga. Tadi lupa saya sebutkan. Sahamnya mungkin sudah berapa sekarang, Pak Yunan? Udah 600 atau udah sampai 700 emiten ya saham? 700 Pak Dik. 700 ya? Iya, jadi ada tadi berapa nasabah 2 juta, perusahaan efeknya ada 199, saham yang ditransaksikan atau jenis produknya gitu kalau kita jualan gitu ya, kalau kita beli barangnya itu ada 700 macam gitu ya. Nah, itu kebayang bagaimana rumitnya transaksi jual beli kalau harus diselesaikan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi
A harus selesaikan ke B saham apa ya, kemudian B juga punya beli ke A dan sebaliknya gitu, saham yang mana, beda lagi. Nah itu kebayang ruwetnya. Nah karena itu dilakukanlah proses clearing oleh KPI untuk menentukan berapa hak dan kewajiban dari transaksi jual beli mereka di bursa, ya, hak dan kewajiban atas uang dan juga sahamnya. Itu namanya clearing. Kalau netting itu adalah sebenarnya proses offsetting atau penggabungan nilai uang atau saham yang akan diterima atau harus diserahkan akibat transaksi di bursa efek. Jadi kalau ada yang beli dia harus serah duit, jual dia bakal terima duit. Sahamnya saham A, saham B, saham C, saham D dan seterusnya. Nah itu kemudian dihitung semua. Jangan sampai saya bayar tapi terima duit. Ntar bayar lagi, terima duit lagi. Ya, bolak-balik begitu. Nah itu semua disederhanakan dengan yang namanya proses netting. Jadi di net. Kalau saya bayar tapi nanti bakal saya terima uang, di net tuh. Kalau saya bayar 1.000, nanti bakal terima 800, saya bayarnya nggak usah 1.000, bayarnya 200 aja gitu. Itu namanya netting. Sekedar ilustrasi, misalnya perusahaan ini ada perusahaan sekuritas A, perusahaan sekuritas B, dan perusahaan sekuritas C. Perusahaan sekuritas A melakukan penjualan saham Astra 1.000 saham, harga misalnya 8.000, ya. Jadi dia akan serah saham ke perusahaan B, kemudian perusahaan B akan menyerahkan uang ke perusahaan A. Kemudian perusahaan B ini misalnya di hari yang sama dia jual lagi tuh sahamnya ke perusahaan C, ya 1.000 dengan jumlah yang sama, tapi harganya sudah naik ke 8.100. Jadi ada kenaikan harga. Nah kalau masing-masing menyelesaikan, tadi kebayang kalau ada 99 perusahaan efek, ya ini gambarnya cuma 3. Jadi perusahaan A harus serah efek ke perusahaan B, kemudian perusahaan B bayar ke perusahaan A, kemudian perusahaan B bayar lagi ke perusahaan C, serah saham ke perusahaan C bayar ke perusahaan B. Jadi akan ada bolak-balik. Ya. Nah, dengan adanya netting, clearing dan netting, maka baik perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C itu tahunya adalah KPI. Mereka akan terima nettingnya aja. Nah, sebagai contoh di sini yang paling bagus adalah perusahaan B gitu ya. Perusahaan B itu dia nggak perlu ngapa-ngapain, dia terima duit aja 100.000 gitu ya. Karena dia beli saham 1.000, kemudian jual lagi 1.000. Ya, sehingga dari sisi sahamnya dia nggak perlu ngapa-ngapain, diam aja dia. Tapi karena harga yang dia jual itu lebih tinggi daripada harga belinya, dia dapat keuntungan 100.000, sorry ya. Ya 100.000 dia akan terima nettingnya. Itu yang namanya netting. Ya, baik, slide berikutnya. Nah, tadi penjaminan. Jadi KPI itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 wajib melakukan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Tadi saya sudah berikan penjelasan. Jadi kalau ada anggota clearing, anggota bursa atau perusahaan efek yang gagal, maka KPI harus seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota clearing yang gagal tersebut untuk diselesaikan. Itu tugas dari penjaminan KPI. Slide berikutnya. Nah, karena KPI melakukan penjaminan, artinya kan KPI harus pasang badan nih, gitu ya. Kalau ada perusahaan efek yang gagal, tidak bisa bayar, maka KPI harus pasang badan nih, ya. KPI harus menjamin performance ya dari anggota clearing untuk menyelesaikan kewajibannya. Nah, agar KPI itu bisa melakukan fungsinya dengan baik dan tidak dimanfaatkan, gitu ya. Tidak disalahgunakan, tidak menjadi moral hazard dari anggota clearing, maka KPI juga harus hati-hati dalam tanda kutip dengan anggota clearing gitu loh. Dengan anggota clearing harus hati-hati nih, lihat dulu nih bagaimana profilnya, transaksinya seperti apa, ya agunannya banyak apa enggak gitu ya, permodalannya bagus atau tidak, cukup atau tidak, ya operasionalnya seperti apa. Nah itu semua kita sebut sebagai manajemen risiko. Ya, jadi KPI melakukan manajemen risiko karena KPI menjamin ya kewajiban dari anggota clearing kalau mereka gagal melakukan atau menunaikan kewajibannya. Gitu ya. Nah, melalui apa itu manajemen risikonya? Itu yang paling besar atau paling signifikan dominan adalah pertama dengan cara meminta agunan atau collateralization.
gitu ya. Yang kedua dengan cara ada yang namanya tanggung renteng kerugian, gitu ya, atau mutualization of losses. Ya, jadi pertama KP akan meminta agunan. Ya, tadi di awal saya bilang kenapa nih kok KP di awal udah minta agunan? Kenapa? Ya karena KP nanti menjamin kalau misalnya anggota bursa tersebut gagal, maka agunan ini kita bisa pakai untuk mengcover kewajiban mereka yang mereka tidak tunaikan, gitu ya. Nah, urutan-urutan penggunaan dari sumber keuangan, baik itu agunan, kemudian tadi ada dana jaminan, itu yang namanya kita sebut sebagai waterfall, gitu ya, atau air terjun ya, istilahnya waterfall. Ya, jadi KP harus punya sumber keuangan tertentu yang bisa digunakan untuk mengcover kegagalan anggota clearing atau perusahaan sekuritas kalau mereka gagal, gitu ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya mutualization of losses. Dana jaminan itu sebenarnya salah satu bentuk mutualization of losses. Karena apa? Karena dana jaminan ini dikumpulkan dari anggota clearing, dari transaksi gitu loh. Tadi saya sampaikan sebesar 1 basis point. Ya, sekarang nilainya alhamdulillah udah cukup besar, 5,5 triliun ya, kita kelola oleh KP. Ya, itu adalah hasil pungutan ya yang kita lakukan sejak tahun 2000-an. Ya, setiap transaksi ya itu kita kenakan sebesar 0,01%. Ya, nilai ini memang sangat kecil kalau dibandingkan dengan fee transaksi dari nasabah ke anggota bursa gitu ya. Karena itu sebenarnya memang fee ini, dana jaminan ini tidak ditagihkan ke nasabah gitu loh. Sebenarnya kita tagihkan sesuai dengan ketentuan itu adalah ke anggota bursa atau perusahaan efek. Nah, ke perusahaan efeknya ke nasabah itu kan urusan mereka masing-masing ya. Ini ada yang misalnya 0,1%, ada yang 0,25 gitu ya dan sebagainya. Tapi mostly itu jauh lebih besar daripada dana jaminan. Dana jaminan itu kan porsinya hanya 0,01%. Nah, dana jaminan ini adalah bentuk atau salah satu sumber keuangan untuk penanganan kegagalan. Slide berikutnya. Nah, ini adalah perangkat manajemen. Tadi saya bilang, karena KP melakukan penjaminan, berarti KP harus hati-hati nih. Harus waspada terhadap perusahaan efek. Jangan sampai disalahgunakan kepentingan segelintir orang, ya. Jadi karena KP menjamin, jangan terjadi yang namanya moral hazard tadi saya bilang. Artinya bisa jadi perusahaan efek ini pura-pura gagal gitu loh. Padahal dia beli saham, dia rugi gitu ya. Dia nggak mau bayar karena rugi kan. Nggak mau bayar ke KP. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kalaupun tidak mau bayar, KP harus sudah pegang tuh asetnya mereka. Itu yang namanya kolateral. Jadi ada serangkaian aktivitas kita, KP melakukan screening terhadap anggota bursa. Yang pertama adalah permodalannya harus cukup, ya, atau yang disebut dengan modal kerja bersih disesuaikan dengan KBD. Kemudian operasionalnya juga harus visible, harus prudent. Aspek legalnya juga. Kemudian kita menentukan nih berdasarkan kolateral yang mereka kasih, kita batasi mereka. Ordernya jangan banyak-banyak sesuai dengan jaminannya, sesuai dengan agunannya. Kalau ordernya terlalu banyak gitu ya, dia order kebanyakan, ya, padahal agunannya sedikit, pas udah 2 hari, pas penyelesaian dia nggak punya duit, agunannya sedikit, KP yang ketiban pulung gitu ya, harus menalangi ya kegagalan mereka. Nah, karena itu kemudian KP juga harus punya sumber keuangan dan juga harus punya dana jaminan serta ada yang namanya credit ring. Nah, credit ring ini bentuk dari tanggung renteng tadi selain dana jaminan. Nah, ini semua sebenarnya bukan karang-karangan KPI gitu ya, atau manajemennya KP atau juga mungkin OJK. Ini semua diatur dalam yang namanya best practice internasional atau international best practice yang diatur oleh IOSCO. Jadi namanya industri keuangan mungkin sekarang ini
CCP itu yang paling diatur kalau di pasar modal. Karena CCP ini menanggung risiko. Jangan sampai risikonya kemudian berdampak terhadap pasar modal secara keseluruhan, bahkan pasar keuangan. Karena itu lembaga-lembaga internasional itu mengatur banget ke P, ya harus ngapain, ya apa aja yang harus ada, metodologinya harus seperti apa, gitu ya, itu diatur semua. Nah, kita juga dilakukan assessment secara reguler, itu comply atau tidak, gitu ya, oleh lembaga internasional. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini pengelolaan dana jaminan tadi sudah sampaikan, ini juga sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pasar Modal. Jadi dana jaminan pun itu ada di Undang-Undang Pasar Modal, ada di POJK, ada di best practice rekomendasi internasional gitu ya. Tadi sekali lagi ini bukan spesifik ke PAY, ya bukan sesuatu yang memang diciptakan atau dikarang-karang oleh KP, tidak, tapi semua itu ada berdasarkan best practice international recommendation, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, terkait dengan fatwa syariah, mudah-mudahan Bapak Ibu investor terutama bisa lebih memahami bagaimana konteksnya ke PAY dalam transaksi bursa yang tadi gitu ya. Kemudian perannya ke PAY, tugas dan tanggung jawabnya ke PAY, risikonya ke PAY itu apa, mudah-mudahan tadi mendapatkan gambaran. Nah, dari semua proses-proses tersebut itu sudah kami sampaikan ke DSN. Ya, tim DSN sudah mempelajari, kita sudah berdiskusi beberapa kali, bisa memahami gitu ya terkait dengan proses-proses di KP, dan secara umum atas proses clearing dan penjaminan itu bisa ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Nah, tapi tentunya ada pagar-pagar tertentu, ada syarat dan kondisi tertentu gitu ya. Jadi kalau kita bicara transaksi bursa, tentunya kan dari depan tadi saya udah ceritain dari order. Sebenarnya dari bursa pun tadi kan udah ada fatwanya gitu ya. Udah ada screening tuh bahwa yang sesuai syariah itu transaksi saham ini loh. Ya sahamnya ada daftar efek syariah. Ya, tentunya kalau mau benar-benar syariah, ya efeknya juga harus syariah, dari di depannya juga harus syariah. Jadi ya efek yang dibeli pun atau dijual ya efek syariah, bukan efek atau emiten yang tidak sesuai, yang operasinya atau usahanya tidak sesuai dengan syariah. Ya nggak bisa, berarti nggak syariah. Jadi harus dari depan itu efeknya memang efek syariah, gitu ya. Di sini sebutkan, saya garis bawahi, efek bersifat ekuitas sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dari situ kemudian tadi saya gambarkan, KP melakukan clearing, novasi, netting, kemudian penyelesaian hak dan kewajiban, sampai settlement. Nah, itu semua sesuai dengan syariah. Artinya tidak ada hal-hal yang kemudian bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, mengenai bagaimana itu fatwanya, kemudian juga istilah-istilah term dari akad-akadnya gitu ya, mungkin nanti Pak Teguh dari DSN MUI bisa menjelaskan lebih detail lagi. Jadi tugas saya sesi ini memberikan gambaran mengenai prosesnya ke PAY dan dalam konteks transaksi bursa saham. Ya, kemudian tadi sedikit saya simpulkan bahwa semua proses yang utama tadi gitu ya, proses clearing dan penyelesaian penjaminan itu sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin ini yang terakhir ya, slide terakhir Bapak Ibu semua hadirin ya, partisipan dari webinar ini, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan terkait dengan konteks KP dan juga tadi saya kaitkan dengan fatwa MUI. Lebih jelas lagi nanti akan disampaikan oleh Pak Teguh. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Pak Aldiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Iding atas materinya yang komprehensif dan sharing ilmunya ya. Baik, apabila dari Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom chat atau conversation ya, nama dan juga pertanyaannya silahkan.
Untuk pertanyaannya diharapkan dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti ya, dan inline pastinya dengan tema kita pada pagi hari ini. Dari presentasi dari Pak Iding bisa disimpulkan bahwa dari awal memang urutannya untuk alur order dari awal sampai settlement mengenai collateral management yang memang diterapkan ya untuk ke Pay, karena memang di situ ada dana jaminan yang memang dikenakan ke AB dan tugas-tugas peran ke Pay sebagai sentral counterparty. Saat ini memang 99 anggota clearing ya perusahaan yang memang di bawah naungan ke Pay, dan manajemen risiko pastinya seperti ada tadi meminta agunan, ada mutualization of loss, dana jaminan atau waterfall, dan berbagai macam materi-materi yang seperti yang tadi yang berkaitan dengan pengelolaan dana jaminan, dasar hukum dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan fatwa DSN MUI, mungkin lebih lengkapnya dari ahlinya nih, Ustadz Teguh dari DSN MUI akan menyajikan materi yang berkenaan dengan fatwa tersebut nomor 138. Waktu dan tempat dipersilahkan Ustadz Teguh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahim dalam Wishar webinar syariah series, bener ya Mas Adi ya. Yang diselenggarakan oleh IDX Bursa Efek Indonesia, khususnya IDX Islamic ya. Apresiasi kepada IDX atas upaya berkesinambungan terus-menerus dalam melakukan sosialisasi, dalam melakukan edukasi literasi bagi masyarakat luas, salah satunya dengan melalui webinar ini. Ibu bapak sekalian, izinkan saya untuk memaparkan, karena ini harinya Jumat, harapan saya akan membahasnya dengan singkat, karena teks daripada fatwa ini Anda bisa download di www.dsnmui.or.id ya. Saya ulangin, www.dsnmui digabung semuanya .or.id, organisasi.or.id ya. Yaitu fatwa terakhir yang dirilis oleh DSN MUI adalah fatwa nomor 138 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di bursa efek. Next boleh. Nah, kira-kira saya akan gambarkan ke dalam beberapa agenda. Pertama, background kenapa fatwa ini keluar, kemudian sedikit mengulas tentang structure atau struktur dari pasar modal Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iding, nanti akan saya sekilas aja. Lalu kegiatan LKP itu ngapain aja? LKP ini bahasa generiknya dari KPEI, gitu ya, Lembaga Clearing dan Penjaminan. Lalu nanti kita bahas yang terakhir adalah tentang substansi dari fatwa 138 tadi. Yang ketiga ini, kegiatan LKP ini menjadi sangat penting dalam perumusan fatwa, karena kaidah dalam penetapan fatwa itu ada yang berbunyi al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari pemahaman kita terhadap apa yang kita hukumi, gitu ya. Dalam hal ini, fatwa ini akan melihat atau mengeluarkan menerangkan, menjelaskan tentang bagaimana hukum-hukum terkait dengan kegiatan dalam LKP, sehingga pemahaman para mufti, katakan itu, pemahaman para ulama yang mengeluarkan fatwa itu harus clear dulu apa itu kegiatannya. Sehingga tadi
bagus sekali acara hari ini, di mana diawali dengan paparan dari Pak Iding selaku Direktur KPII terkait dengan kegiatannya itu apa aja sih, posisinya seperti apa sih, sehingga kita tahu oh hubungan hukumnya seperti apa. Oh yang ini boleh, yang ada yang nggak bolehnya nggak. Nah, sehingga itu menjadi sangat penting. Pembahasan kita dengan KPII cukup panjang. Dewan Siaran Nasional berdiskusi gitu kan. Sebelum pandemi kita udah beberapa kali rapat, kemudian di tengah-tengah pandemi akhirnya kita juga rapatnya juga dilakukan secara offline, on air gitu kan. Bahkan di DSN itu Pak Iding juga ngalamin tuh ya, Bu Umi juga, Pak Renan juga itu, kami punya kebiasaan pembahasan-pembahasan yang cukup serius, yang cukup menguras pikiran, itu dilakukan habis subuh di DSN itu. Sehingga DSN melakukan rapat, itu seringkali rapat habis subuh, termasuk kadang-kadang kita kalau pas ada kegiatan di luar kota misalkan, kita minta tuh pihak hotel untuk ngebuk ruangan meeting itu benar-benar habis subuh gitu kan. Jadi kepala masih fresh gitu kan. Nah, setelah subuh kita jamaah bareng baru kita bahas. Nah, kemarin karena online jadi kita juga ajak Pak Iding juga tuh habis subuh kita rapat tuh ya Pak Iding ya. Baik, next lagi boleh. Nah, ini backgroundnya kira-kira. Instrumen investasi syariah, terutama yang berkaitan dengan bursa, itu di pasar modal Indonesia, berkembang cukup pesat. DSN MUI melihat instrumen-instrumen pasar modal, khususnya yang terkait dengan SRO, Self Regulatory Organization, itu perlu diatur. DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa awalnya nomor 40. Sebelumnya sebenarnya ada fatwa nomor 20 itu berkaitan sama reksadana, tapi nggak terkait langsung dengan apa ya SRO ini. Lalu ada fatwa nomor 40. Fatwa nomor 40 ini tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, di bidang pasar modal ini menjadi basic landasan untuk kegiatan investasi di pasar modal. Lalu untuk bursa efek itu fatwa nomor 80. Apa fungsinya? Karena berkaitan dengan perdagangan efeknya. Perdagangan efek difasilitasi oleh bursa efek kan gitu kan. Jadi ya perlu ada fatwa terkait dengan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Lalu perkembangannya waktu, KSI melihat wah ini perlu juga nih penyimpanannya, penyelesaian transaksinya itu diatur juga yang syariah seperti apa. Nah, maka di fatwa nomor 124 itu ada fatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan pelayanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi, maaf nih salah ketik ya, investasi terpadu. Sedangkan terkait mekanisme clearing, penyelesaian dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa belum terdapat fatwa yang mendasarinya. Nah, maka DSN memandang perlu dikeluarkan fatwa terkait dengan pelaksanaan penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan di LKP ini, kira-kira gitu ya. Maka keluarlah fatwa nomor 138 ini. Next, boleh. Ini background dari dikeluarkannya fatwa. Jadi kalau kita lihat struktur di pasar modal Indonesia itu ya ada IDX itu ya, bursa efek Indonesianya, bursa efeknya, KPI ini yang di tengah-tengah ini sebetulnya punya peran yang menurut saya krusial, sepemahaman saya tentunya, sepemahaman kami ini krusial, bahwa nanti KSI adalah adanya di ujung. Justru yang di tengah-tengah ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Iding, yang paling banyak risiko, bahkan secara CCP itu juga paling banyak diatur gitu kan. Karena memang peranannya yang sangat urgent di dalam mekanisme transaksi saham gitu kan. Bahwa di bawahnya ada profesi-profesi pemenunjang sebenarnya. Nah, yang dalam kotak di atas ini disebut dengan SRO. Next. Ini sekilas saja tadi Pak Iding udah menjelaskan dengan clear. Nah, yang kita bahas dalam fatwa ini SRO yang tengah ini ya, yang tengah. Ini lembaga clearing dan penjaminan atau kita singkat dengan LKP. Next. Kegiatannya apa aja? Jasa clearing dan penyelesaian transaksi bursa, penjaminan penyelesaian transaksi bursa dan pengelolaan risiko. Nah, tadi ngomongin ada waterfall segala macam ya. Ada juga kegiatan-kegiatan sifatnya pinjam-minjam efek, securities lending and borrowing. Nah, ini gimana nih salah satunya? Nanti kita akan lihat. Jasa pengelolaan
dana jaminan. Tadi kan disampaikan ada dana jaminan ya. Nah, ini seperti apa pengelolaannya, gitu kan. Terus juga ada di luar itu semua, itu ada jasa informasi. Next. Tugas pokoknya ya LKP menjalankan fungsi clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Ini menggambarkan bahwa tasawur dari teman-teman di Dewan Syariah Nasional Masjid Ulama Indonesia itu cukup komprehensif sebelum fatwa ini benar-benar dikeluarkan. Fatwa ini diplenokan di bulan September kalau saya nggak salah ya, di bulan September tahun 2020. Kemarin itu pun setelah melalui proses yang panjang dan setelah pleno pun masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional untuk perbaikan-perbaikan wording dan sebagainya, sehingga kita bisa download sekarang fatwanya di websitenya di ASN MUI. Ya, LKP berperan sebagai CCP tadi ya atas transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota bursa. Terus sebagai CCP LKP menempatkan diri sebagai ini yang pokok pentingnya di sini, sebagai mediator antara anggota bursa. Anggota bursa itu juga jadi anggota clearing kan gitu ya. Anggota bursa yang membeli dan ada juga anggota bursa yang menjual. Bahwa anggota bursa ini hubungan dengan investornya seperti apa? Nanti diatur juga di fatwa ini. Sebenarnya sudah diatur di dalam fatwa 80 tapi ditegaskan lagi di fatwa ini. Jadi kenapa si AB ini bisa bertindak untuk melakukan beli dan ataupun jual, gitu kan? Padahal yang jual beli hakikatnya adalah investor atau nasabahnya dari AB gitu kan. Nah ini, mereka melakukan beli dan jual, lalu timbullah dari jual beli itu ada hak dan ada kewajiban. Nah kalau nungguin hak dan kewajiban antar AB dan kemudian ada AB yang harusnya menyerahkan uang karena dia membeli ternyata gagal menyerahkan uang, kan lawannya yang katakan menjual itu jadi nggak terima uang. Berarti dia menjual itu harusnya terima uang, udah dibeliin lagi ke perusahaan anggota bursa yang lain gitu kan. Nah ini jadi bisa terjadi kondisi yang sistemik. Nah ini gimana ini si CCP ini bisa berperan? Nah, kalau dalam bahasa LKP-nya disebut dengan novasi, tapi novasi ini tentu tidak sama dengan novasi yang dalam sisi bahasa hukum ya. Agak sedikit ada terjadi perbedaan. Novasi ini jadi mengalihkan hak dan kewajiban anggota bursa yang melakukan transaksi ke pihak sehingga CCP memiliki atau katakan LKP ini memiliki peran yang sangat penting yang menjamin bahwa transaksi yang udah match itu bisa terdeliver hak maupun kewajibannya. Sehingga kalau ada salah satu pihak yang tidak mendeliver, gitu katakan, dia belum menyerahkan atau karena terlambat atau apa, ya yang akan bertindak adalah CCP-nya atau LKP-nya dalam hal ini. Next lagi. Terus fungsinya adalah salah satu adalah jasa clearing dan penyelesaian transaksi bursa, perhitungan clearing seperti apa, nanti menyediakan hasil dari clearing itu dengan DHK, daftar hasil clearing, lalu melakukan instruksi penyelesaian, terus menyediakan dana talangan dalam hal diperlukan. Nah, ini juga titik krusial secara syariah yang membuat diskusi kita juga seru. Next lagi. Nah ini transaksinya. Nah, tadi misalkan ini sebagai contoh aja ya, anggota bursa A menjual saham ASII dengan 1000 lembar misalkan, dan anggota bursa B menjualnya lagi kepada C. Jual beli A dan B harganya 8.000, sementara B ke C 8.100 kan ini. Berarti kan ini harus nunggu dari sini harganya, terus ini nunggu serahkan terima dulu ininya baru ke sini. Nah, ini bisa saling ketergantungan gitu kan. Nah, kemudian ada yang di tengah-tengah yang novasi dan kemudian melakukan netting gitu kan. Sehingga hubungan hukum yang tadinya A dengan B menjadi A dengan KPI. Yang tadinya B dengan A dan B dengan C, sehingga B dengan KPI doang gitu kan. Demikian pula C yang tadinya berhubungan hukum dengan B, akhirnya berhubungan hukumnya dengan KPI. Gitu. Jadi ini menggambarkannya. Next lagi. Nanti kita akan kelihatan ketika kita membahas dari substansi fatwa dari positioning masing-masing transaksi itu. Ya.
Berikutnya adalah jasa penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Ini yang tadi saya sebutin bahwa dia si CCP atau LKP ini akan kalau ada kewajiban ataupun hak oleh anggota bursa atau dalam hal ini menjadi anggota clearing itu akan di-delivered. Dan itu by rule, artinya kewajiban lembaga clearing dan penjaminan ini untuk seketika dan langsung. Jadi meskipun tadi anggota bursa A bertransaksi dengan anggota bursa B gitu kan, langsung diambil alih dengan seketika dan langsung, sehingga nanti si A tahunya mendapatkan haknya dan menyerahkan kewajibannya itu kepada LKP, dalam hal ini KPI. Next. Nah, masuk ke substansi fatwa. Pertama, ketentuan hukumnya. Mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas. Ini memang ada pembatasan, sifat khususnya sifat ekuitas, yaitu saham lah katanya kan. Di bursa efek hukumnya boleh dilakukan dengan syarat. Jadi kebolehannya tidak bersifat mutlak, tapi muqayyad, ada syaratnya. Artinya ya juzu bisyartin gitu kira-kira gitu kan. Mubah bisyartin. Boleh dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ibu Bapak sekalian, para peserta webinar kali ini, kita tahu bahwa yang namanya bursa itu kan pasar, yang dijual macam-macam. Ada yang sebagaimana pasar yang halal maupun yang haram. Ada daging sapi, ada daging sapi pendek misalkan gitu kan. Nah itu tergantung transaksinya boleh apa enggak. Kalau jual belinya udah jelas atas barang yang haram ya udahlah nggak usah diatur, bener nggak, LKP-nya, KSEI-nya itu nggak perlu lembaga simpanannya itu nggak perlu diatur secara syariah, orang barangnya jadi udah haram gitu kan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Iding bahwa ya khusus untuk transaksi yang masuk dalam daftar efek syariah. Tapi bukan cukup itu, juga transaksi-transaksi yang mungkin objeknya adalah objek yang halal. Maksudnya sahamnya saham masuk dalam daftar efek syariah, tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalkan short selling ataupun margin trading. Yang itu banyak berimbas kepada fungsi dari LKP, lembaga clearing dan penjaminan. Gitu. Nah, kalau transaksinya udah nggak sesuai dengan syariah, ya udah jelas kesananya udah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ini yang kami maksud sebagai dengan harus sesuai dengan prinsip syariah dan juga hal-hal yang diatur di dalam fatwa ini. Lembaga clearing dan penjaminan boleh melakukan clearing dengan cara netting. Tadi netting itu seperti apa disampaikan oleh Pak Iding tadi, bahwa ya udah di set off lah katakan itu di clearing. Kalau dia punya hak katakan berapa ya? 1 miliar, ternyata punya kewajiban 900 juta, ya dia tinggal terima 100 juta aja nettingnya. Dia harus menyerahkan saham ABCD misalkan sebesar 1000 lot, ternyata dia juga memiliki hak atas 900 lot, maka dia akan terima cuma harus menyerahkan 100 lot. Jadi dia harus menyerahkan 1000 lot, tapi jika berhak akan terima 900 lot, maka dia cukup menyerahkan yang 100 lotnya saja. Nah ini ya, ataupun dengan per transaksi, itu untuk transaksi-transaksi yang intraday kalau saya nggak salah itu ada di situ. Dan penyelesaian transaksi bursa dengan cara pemindah bukuan. Itu boleh dilakukan oleh lembaga clearing. Transaksi-transaksi yang sifatnya sifatnya jasa ya, jasa yang dibolehkan. Lalu efek bersifat ekuitas yang dijadikan objek clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang sesuai dengan prinsip syariah wajib berupa efek bersifat ekuitas sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi ketentuan transaksinya juga dari sisi objeknya. Next lagi, Mas Aldi. Lalu ketentuan siapa sih subjek hukum dalam transaksi LKP ini? Subjek hukumnya adalah dalam proses clearing, penyelesaian penjaminan, penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas, antara lain ada 2, yaitu lembaga clearing dan penjaminan LKP, yaitu KPEI dan juga anggota clearing.
Jadi setiap anggota clearing bisa melakukan transaksi atau menjadi objek dari transaksi yang LKP ini. Next lagi. Nah, ini yang poin penting di dalam fatwa 138 nih. Mohon izin saya akan bacakan satu persatu karena ini akan menjadi runut-runutan dari transaksi dari sejak order sampai dengan penyelesaiannya. Ya. Transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas oleh dan antara gitu, anggota bursa untuk kepentingan investor. Ya, ini hubungan jadi antara investor dengan investor lainnya yang dilakukan oleh AB itu adalah akadnya bai' al-musawamah. Jadi oleh dan antara anggota bursa untuk kepentingan investor. Jadi sejatinya itu yang melakukan transaksi itu investornya, melakukan beli atau jual, tapi dilakukan oleh anggota bursa. Artinya masing-masing anggota bursa yang tempat investor memiliki akunnya, gitu kan. Sehingga itu akadnya adalah akad bai' musawamah. Ini lebih mengklirkan, menjelaskan dari fatwa yang nomor 80. Kemudian lalu kenapa si anggota bursa ini bisa bertindak untuk kepentingan investor? Nah, maka diatur di poin nomor 2. Hubungan hukum antara investor, baik investor jual maupun investor beli, yaitu penjual maupun pembeli, dan anggota bursa, perusahaan sekuritasnya tadi, dalam jual dan beli efek menggunakan akad jualah. Jadi antara investor dengan AB itu akadnya adalah jualah. Jualah itu mirip seperti ijarah, tapi jualah itu akan mendapatkan jual atau fee, atau kalau di ijarah itu ujroh, ya ujroh, ketika match. Jadi atau ketika prestasinya tercapai, natijahnya kalau dalam bahasa fikih itu natijahnya tercapai, hasilnya tercapai. Hasil dari transaksi ini adalah match. Ketika transaksi itu match, yaitu apa ya, deal lah katakan bahasa match, maka terjadilah hak dan kewajiban. Artinya haknya itu adalah haknya anggota bursa untuk mendapatkan jual, mendapatkan fee dari anggota bursa dapat fee. Kalau yang nggak match kan anggota bursa nggak dapat fee dari transaksi itu. Gitu. Jadi atas yang match. Maka akad yang tepat dipakai ya digunakan adalah akad jual. Lalu ketiga, setiap transaksi bursa yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka hubungan hukum antara anggota bursa yang dalam hal ini menjadi anggota clearing beralih menjadi hubungan hukum antara anggota clearing dengan LKP, dengan KPI. Gitu. Pada saat transaksi bursa mengikat berdasarkan prinsip hawalah bil ujroh. Gitu. Jadi yang tadinya antar anggota clearing itu ada hak dan kewajiban, maka by rule karena peraturan perundang-undangan maka itu diambil alih itu karena juga mengandung maslahat, jangan sampai nanti terjadi risiko sistemik gitu kan, jual belinya nggak terlaksana dengan wajar gitu kan, dengan baik, maka diambil alih oleh KPI sehingga pengambil alihan inilah yang diistilahkan dengan prinsip hawalah bil ujroh. Kenapa bisa hawalah bil ujroh? Karena pengalihan tadi yang bahasanya Pak Iding dalam bahasanya KPT dengan novasi, gitu kan, dan atas itu ada fee yang diterima oleh LKP. Masalah besar kecil itu hal yang nanti disampaikan oleh Pak Iding. Dan keempat, dalam hal anggota clearing tidak dapat memenuhi kewajiban dalam penyelesaian transaksi bursa. Karena itu udah diambil alih nih sama siapa namanya KPI. Tapi kan bisa jadi anggota clearing itu nggak deliver, nggak menyerahkan kewajibannya. Padahal di sisi lain ada anggota clearing yang lain yang menerima hak, KPI udah penuhin haknya. Gitu. Prinsipnya sih KPI akan lihat kanan kiri. Kalau kanan kirinya, kalau dari sisi kanan katakan yang memiliki kewajiban untuk serah ya teruskan, serah ya diteruskan, maka ada perintah penyelesaian tadi kan. Nah ini nih. Nah ketika nge-match ini tetap harus diserahin dulu gitu. Tinggal urusannya antara KPI,
antara KPI dengan si anggota clearing yang memiliki kewajiban serah tadi, gitu kan. Nah, dalam hal anggota clearing tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas dan lembaga clearing dan penyaminan menggunakan dananya, ini kan bahwa menggunakan dana jaminan misalkan gitu kan, atau maaf cadangan jaminan. Ini istilahnya mirip tapi beda makna nih. Menggunakan cadangan jaminan, nanti ada dana jaminan beda lagi lah. Cadangan jaminan untuk memenuhi kewajiban anggota clearing tersebut, maka lembaga clearing dan penyaminan tetap wajib menyelesaikan transaksi tersebut dari berbagai sumber dana dan dilarang, jadi ada pembatasan dia, dilarang mengenakan imbalan yang mengandung unsur ribawi atas penggunaan dana dimaksud. Lalu dalam hal anggota clearing tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga clearing dan penyaminan untuk menyerahkan efek, maka dapat dikenakan takwid dan ataupun takzir. Nah, 6 dan 7 ini kalau takwid ya sesuai dengan fatwa nomor 43, kalau menggunakannya takzir sesuai dengan fatwa nomor 17. Nah, ini nanti ada kaitan hukumnya juga berkaitan dengan ACS, SLB dan sebagainya. Ini dengan fatwa ini memang Pak Iding memiliki PR, kira-kira gitu ini ya, untuk memberikan fasilitas-fasilitas ataupun perbaikan atau apapun di dalam internal LKP untuk bisa mengakomodir ketika terjadi hal-hal yang ada di poin 4 dan di poin 5 gitu kira-kira gitu. Next lagi Mas Aldi. Nah, berkaitan dengan dana jaminan, kan LKP memiliki fungsi juga untuk pengelolaan dana jaminan. Nah, dalam hal pengelolaan dana jaminan itu LKP dapat melakukan pengelolaan dana jaminan dengan prinsip mudharabah atau wakalah bil istismar atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariat. Ya, kalau dalam pengelolaan dana itu LKP menerapkan prinsip syariah di dalam pengelolaan dana jaminan, misalkan LKP menempatkannya pada instrumen deposito di bank syariah. Nah, ini bagaimana hubungan hukumnya? Apakah wakalah atau apakah LKP hanya sebagai wakil yang menempatkan dana, seluruh returnnya akan masuk ke dalam pool of fund dari dana jaminan itu, atau mudharabah, bisa berbagi hasil, atau skema-skema akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Next, saya rasa itu aja. Oh, ada satu lagi, ketentuan. Nah, ini yang berkaitan dengan yang nomor 3 dan 4 sebelumnya tadi, yaitu ketentuan pemenuhan kewajiban penyerahan efek dalam hal penyelesaian transaksi bursa sesuai dengan prinsip syariah dalam hal penyelesaian transaksi bursa sesuai dengan prinsip syariah memerlukan adanya transaksi pinjam meminjam efek, securities lending and borrowing (SLB), maka transaksi tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang antara lain tidak boleh mengandung unsur riba. Nah, ini karena ada critical point di sini yang bisa jadi ini sangat dekat dengan riba, sehingga nanti di poin 3 sih sehingganya tuh. Saya langsung lompat ke poin 3 aja ya. Sehingga selain pinjam meminjam efek, LKP perlu mengembangkan, ini PR nih buat Pak Iding dan timnya, perlu mengembangkan mekanisme layanan pemenuhan kewajiban penyerahan efek yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga in case ada kebutuhan, meskipun ini sangat jarang terjadi gitu kan, sangat jarang terjadi, tapi perlu dilihat mekanisme supaya itu bisa sesuai dengan prinsip syariah. Saya kalau toh ininya mintanya yang sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Kemudian yang poin nomor 2-nya, untuk pinjam meminjam efek tidak boleh untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari transaksi Bai'ul Ma'dum, Bai'ul Maksyuf, yang dalam hal ini prakteknya di pasar modal adalah jual kosong atau short selling. Nah, udah jelas kalau dari awalnya short selling aja udah dilarang, ya kesininya udah nggak perlu di ini lagi. Next lagi. Oh, sudah. Demikian kira-kira Bapak Ibu sekalian, Mas Aldi dan semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ustadz Teguh, terima kasih paparannya yang sangat detail ya, banyak yang bisa kita pelajari. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar ya, insya Ya, Allah ya. terdengar, Pak. Oke. Terima kasih Ustadz Teguh atas paparannya ya. Bisa kita mungkin dari awal tadi dibicarakan mengenai background kenapa fatwa nomor 138 ya, seperti terkait dengan fatwa tersebut, instrumen-instrumen investasi syariah diantaranya seperti fatwa 40, 80, 124 yang sudah diterbitkan oleh DSN MUI yang menjadi rujukan terhadap fatwa 138 ya, kegiatan lembaga clearing ya, ada jasa clearing dan lain sebagainya, jasa informasi dan lain sebagainya. Dan yang menarik di sini slide terakhir kalau menurut saya mengenai ketentuan-ketentuan tentang clearing pengelolaan dan clearing penyelesaian dan penjaminan penyelesaian transaksi ya, ada transaksi ada untuk transaksi akadnya menggunakan bayal musawamah ya, hubungan hukum antara investor dengan anggota bursa menggunakan akad jualah ya, dan yang ketiga anggota clearing dengan kepay by rule menggunakan akad hawala bil al ujroh ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Teguh. Dilarang mengenakan imbalan yang mengandung unsur ribawi dalam cadangan jaminan, tazir atau denda, diterapkan juga takmid atau ganti rugi, dan yang ketujuh itu tazir, ketentuan dan batasan diatur dalam fatwa tersebut. Nah, menarik untuk kita bahas Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berkaitan dengan fatwa nomor 138 ini yang memang menjadikan KPI sebagai lembaga untuk pengelolaan clearing dan penjaminan. Apakah bisa sesuai dengan syariah ya, sesuai dengan syariah yang memang diharapkan oleh kita bersama, apa-apa aja yang memang dilakukan atau jasa yang memang dilakukan oleh KPI ini bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan coba buka sesi pertanyaan ya. Penanya pertama dari Alfi, ini di Bukit Tinggi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Iding. Sebelumnya saya mohon maaf karena pertanyaan saya sangat basic atau mungkin sudah dijelaskan tadi. Saya adalah pemula dalam investasi di bursa. Tadi dijelaskan bahwa proses jual beli di bursa akan ada proses clearing yang mana dan transaksi atau settlement adalah T+2. Sedangkan yang nampak bagi kami para investor di platform online ketika kami melakukan jual dan beli sudah terlihat langsung pengurangan atau penambahan cash-nya. Nah, bagaimana sebenarnya itu bisa terjadi di waktu ketika kita pencet tombol buy or sell dan tidak perlu menunggu T+2 agar cash masuk dan keluar dari akun RDN kita. Terima kasih. Bisa langsung dijawab, Pak Iding? Baik, makasih Pak Aldiansa. Ini Mas Alfi ya dari Bukit Tinggi. Ini pertanyaannya bagus, jadi nggak basic juga. Memang ini mungkin juga menjadi pertanyaan yang sama gitu ya buat investor lain. Dan ini juga terbukti Mas Alfi berarti menyimak gitu kan tadi presentasi saya gitu ya. Jadi ada beberapa hal sebenarnya kenapa itu terjadi. Yang pertama itu ada ketentuan sebenarnya di OJK ya. Mengenai ketersediaan uang dan efek. Jadi kalau investor mau melakukan transaksi jual atau beli ya, beli atau jual, maka uang dan efeknya harus tersedia dulu. Jadi kalau dia mau beli ada uangnya, kalau jual ada efeknya. Nah, ini saya kira sangat sesuai dengan prinsip syariah ya, Ustadz Teguh ya. Jadi tadi disebutkan beberapa hal yang terlarang secara syariah itu kalau mereka jual padahal barangnya belum dimiliki gitu ya. Jadi ada ketidakpastian di situ gitu ya. Atau mereka beli tapi uangnya belum ada gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, sebenarnya secara umum ketentuan itu sudah ada ya di OJK terkait dengan ketersediaan efek dan uang.
Jadi kalau beli harus ada uangnya, jual harus ada efeknya. Pertanyaannya, kenapa tadi saya sebutkan settlement T+2, tapi kok dari sejak buy udah berkurang gitu loh. Kalau saya buy, kok duitnya langsung berkurang gitu ya. Nah, jadi settlement +2 itu sebenarnya memberikan, karena gini, kita nggak bisa saat ini, saya sesuai dengan praktek di negara-negara lain juga ya, tidak bisa kemudian kalau orang beli langsung kita minta uangnya, kalau orang jual langsung minta barangnya, ya. Karena ini berlaku secara umum, bukan hanya investor retail, tapi juga ada investor institusional. Kalau investor institusional misalnya jam sostek, dana pensiun gitu ya, yang duitnya banyak dia beli efek, atau sebaliknya pada suatu saat tertentu dia jual saham gitu kan, karena untuk ngambil keuntungan atau perubahan portfolio, itu saham mereka itu kan disimpannya tidak di perusahaan efek, tapi di bank custody. Jadi butuh proses tuh untuk konfirmasi afirmasi ke yang nyimpen efeknya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga transaksi ini dilakukan oleh investor luar. Kan banyak kan di kita investor asing transaksi di Indonesia lewat broker Indonesia atau perusahaan sekurititas Indonesia, padahal investornya misalnya di Amerika, di Eropa atau di Asia yang bagian lain yang waktunya itu ada time difference gitu ya. Jadi bisa jadi ini nasabah dari Eropa, dia pesannya nggak langsung ke broker di Indonesia tapi broker di Hong Kong. Hong Kong misalnya baru ke broker Indonesia, karena broker Indonesia itu punya hubungannya dengan broker Hong Kong. Tidak punya hubungan langsung broker Indonesia ini dengan broker yang di Eropa misalnya. Nah, itu jadi ada order routing gitu ya. Ada order yang sambung menyambung, plus lagi ada perbedaan waktu. Karena itu yang sekarang visible itu penyelesaiannya T+2. Karena untuk mempertimbangkan tadi nasabah institusi kemudian juga mempertimbangkan nasabah asing gitu ya, yang memang dia bertransaksi di zona waktu lain, kemudian juga bertransaksinya secara berantai gitu loh, jadi nggak langsung ke broker di Indonesia atau nggak langsung lewat aplikasi di Indonesia gitu. Itu ininya ya, alasan kenapa T+2. Nah kalau retail sebenarnya T+0 pun bisa gitu loh ya. Artinya dia transaksi hari ini, tapi kemudian dia bakal terima atau serah di sore harinya, itu sangat bisa. Ya, real time pun sebenarnya bisa ya, kayak RTGS transfer uang langsung. Sekarang transfer yang meskipun ada berapa menit, misalnya ada 30 menit atau 15 menit gitu loh. Nah itu udah near real time. Near real time artinya langsung dibayar gitu ya. Kalau untuk retail, karena apa? Karena efek dan uangnya tadi sudah ada di perusahaan efek gitu ya. Nah balik lagi pertanyaannya, ini tadi kan alasan kenapa T+2 ya. Bahkan dulu kalau ingat, kalau mungkin Mas Alvin ngikutin ya sejarahnya pasar modal atau clearing, itu kan dulu T+5 pernah awal, jadi 5 hari baru terima atau 100, kemudian T+4, T+3, kemudian T+2 gitu ya, jadi maju terus. Satu titik tertentu dengan teknologi yang makin maju ya, sangat dimungkinkan menjadi T+1 bahkan T+0. Apalagi investor retail yang tadi saya bilang, mereka kan udah ada uang dan efeknya ya. Tapi itu belum bisa dilakukan karena tadi alasan-alasan yang tadi. Balik lagi ke pertanyaan, kenapa kok pada saat buy atau sell udah dikurangin saldonya? Nah sebenarnya itu adalah untuk memastikan ketersediaan efek dan uang itu. Jadi diblok sebenarnya oleh perusahaan efeknya. Jadi ketika jual udah berkurang duitnya karena diblok oleh perusahaan efeknya, dikurangin. Duitnya belum diserahkan ke KEPEI. Dan KEPEI juga belum menyerahkan ke yang jual gitu loh. Jadi sebenarnya itu cuma pemblokingan oleh perusahaan efek untuk menghindari risiko nasabahnya gagal bayar gitu. Jadi jangan sampai beli begitu, uangnya nggak diblok, ujungnya ternyata uangnya ditarik atau belum tersedia, akhirnya satu titik karena bisa jadi karena macam-macam ya, bisa jadi karena lalai, lupa, atau karena rugi. Bisa jadi dia beli terus rugi, dia nggak mau bayar, kabur gitu loh. Nah, untuk menghindari hal sedemikian, maka
itu kemudian saldo uangnya atau efeknya diblok pada saat misalnya order itu match. Order itu match atau pada saat buy and sell kemudian dia match gitu. Jadi seperti itu Mas Alfi, mudah-mudahan menjawab ya penjelasan saya. Terima kasih. Balik ke Pak Aldiansa. Terima kasih Pak Iding atas jawabannya. Insya Allah terjawab ya dari Alfi Husni ya. Berarti sebenarnya untuk investor syariah yang memang cash basis transaction itu ada kemungkinan nanti KP menerapkan untuk T+0 ya Pak Iding ya, betul ya Pak Iding ya? Soalnya kan investor syariah kan nggak boleh minjem tuh, nggak boleh margin kan? Jadi ada kemungkinan untuk T+0 ya. Kalau semua investor Sebenarnya dimungkinkan gitu. Dimungkinkan ya Pak Iding ya? Sangat dimungkinkan gitu. Cuma Oke. memang kan banyak pertimbangan dari sisi proses-proses lainnya gitu. Oke Pak Iding, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz Teguh nih. Selain pinjam meminjam dalam slide DSN yang tadi paparan Ustadz Teguh, selain pinjam meminjam efek, lembaga clearing dan penjaminan perlu mengembangkan mekanisme layanan pemenuhan kewajiban penyerahan efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Mohon diperjelas maksudnya. Yang pertama, bagaimana pinjam meminjam saat ini belum sesuai dengan prinsip syariah? Yang kedua, apakah KPay akan mengembangkan layanan pinjam meminjam efek sesuai syariah? Silakan Ustadz Teguh. Ya, sebagaimana di bursa ya, ada mekanisme short selling yang sempat nggak dibolehin, belakangan dibolehin lagi ya kalau nggak salah ya Mas Aldi ya. Itu kan nggak usah dengan prinsip syariah tuh. Ada juga margin trading yang pinjam meminjam uang antara investor dengan anggota bursa misalkan gitu ya, yang di sana ada bunganya. Maka pernah DSN diminta fatwa terkait dengan margin trading dan kesimpulan akhirnya bahwa itu tidak boleh gitu kan, sehingga tidak keluar fatwa baru karena fatwa itu sudah ada di fatwa yang sebelumnya bahwa itu tidak boleh. Demikian pula dalam hal securities lending and borrowing (SLB) ini memang ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, ya kan? Sehingga fatwa ini mengamanahkan kepada LKP untuk coba dikembangkanlah cara lain yang nanti mungkin di kemudian hari dikembangkan, kemudian dimintakan fatwa dari DSN MUI untuk berkaitan dengan SLB. Transaksi yang sudah dipagari dari awal, short selling dan nanti nggak boleh ya, dan margin trading, dan kemudian untuk yang SOTS khususnya ya, ini Indonesia ini sangat kreatif, bursa Indonesia apa namanya, pasar modal Indonesia ini sangat kreatif sehingga terciptanya ada SOTS, di mana SOTS itu nyaris tidak mungkin terjadi adanya SLB, tertutup kemungkinan itu. Sehingga waktu itu kita sempat panjang di kita ngapain ya mikirin kayak begini, tuh SLB secara SOTS juga nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin terjadi kalau cash basis, bener nggak Pak Iding ya? Cash basis itu kan ready cash dan ready juga efek gitu kan, sehingga ketika settlement itu udah ada barangnya, sehingga nggak mungkin dengan SOTS itu terjadi gagal serah uang maupun gagal serah efek gitu kan. Tapi diskusi berkembangnya ada kemungkinan untuk yang sifatnya tadi institusi, misalkan investor institusi yang besar dan lainnya, kemudian efeknya itu ada di perusahaan tempat penyimpanan efek yang lain, sehingga perlu konfirmasi, kadang-kadang beda jeda waktu karena adanya di Hong Kong. Kalau Hong Kong sih mungkin jeda waktunya nggak banyak misalkan ya, ada di New York misalkan gitu kan, sehingga itu terjadi hal-hal yang kemungkinan gagal serah atau lupa instruksi, si investornya lupa instruksi untuk diserahkan gitu kan, lupa instruksi sementara yang pihak yang menginstruksikannya lagi nggak di tempat, lagi tugas di luar kota segala macam yang nggak ada apa gitu kan. Nah ini sehingga ini ada kemungkinan. Nah kalau terjadi hal-hal yang kayak gitu yang secara SOTS itu nyaris, mungkin saya bilang jarang terjadi secara syariah itu karena nyaris tidak pernah dari sisi SOTS, maka dikembangin deh kalau emang ada kemungkinan seperti itu yang tidak berbasis transaksi yang diharamkan.
Kalau saya boleh menambahkan juga, karena tadi Alfi juga berkaitan menanyakan terkait dengan transaksi one day trading ya. Melakukan transaksi di pagi hari, katakan jam 10 pagi, ada pemahaman yang menurut saya perlu didudukkan, bahwa transaksi itu saat match, pada saat itu udah berpindah kepemilikan. Bahwa settlement itu one thing. Gitu. Jadi akad syai'un, kemudian settlement syai'un akhar, gitu kira-kira gitu kalau dalam ininya ya. Akad itu sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Pada saat akad, kapan akad terjadi di transaksi bursa? Pada saat match itu terjadi akad. Artinya pada saat akad dan sudah match, itu barang sudah menjadi milik pembeli. Katakan saya membeli bursa saham ABCD, pada saat saya beli dan match gitu ya, bukan pada saat klik buy ya. Kalau klik buy kan baru order sebetulnya, baru order, nawar gitu kan, bayul musawamah. Dan ada yang match, pada saat match itu maka saham ABCD sebesar, misalkan saya belinya 10 lot, 10 lot saham ABCD itu sudah menjadi milik saya, sudah menjadi milik. Secara hakikinya sudah menjadi milik saya, tapi memang belum diserahkan ke saya. Kayak Anda membeli barang yang masih di toko, beli laptop. Anda sudah beli nih, deal. Kan laptop harus diinstal dulu, bener nggak? Sama tokonya, bener nggak? Pokok barang itu udah milik Anda. Bahwa diinstal itu hanya belum diserahkan ke Anda aja, gitu. Sehingga ketika Anda sudah beli barang itu, Anda mau jual, udah menjadi hak Anda untuk menjual. Gitu. Jadi kepemilikan itu bukan berpindah T+2, tapi pada saat match itu sudah berpindah. Sehingga pada saat setelah match Anda langsung mau jual, katakan jam 2.01 Anda mau jual misalkan gitu ya, itu juga sudah menjadi milik Anda, tidak termasuk dalam kategori menjual barang yang belum dimiliki, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang menarik juga dari Alfi, saya sekaligus saja ya Mas Aldi ya. Hubungan hukum antara investor dengan perusahaan sekuritas, dengan anggota bursa maksudnya ya, yang tadi dijelaskan dengan akad jualah, juga bisa disebut, apakah juga bisa disebut sebagai akad wakalah bil ujroh? Ini juga menjadi pembahasan. Memang ada beberapa referensi yang menyebutkan menggunakan akad wakalah bil ujroh, tapi menurut hemat kami itu kurang tepat dengan menggunakan wakalah bil ujroh. Kenapa dengan wakalah bil ujroh? Wakalah bil ujroh itu basic akadnya adalah wakalah. Dalam wakalah ada kaidah yang berbunyi kullu akdin jaza ayyakidahul insan li nafsihi jaza ayyuwakkilahu bihi wairahu. Setiap akad, setiap transaksi yang seseorang itu boleh menjalankannya sendiri, dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Contoh, saya boleh nggak membeli air mineral, misalkan gitu kan. Oh boleh, saya bisa mewakilkan membeli air mineral itu ke adik saya, ke anak saya. Kamu beliin bapak air mineral ya di toko itu. Oke. Karena saya sendiri beli boleh. Gitu kan. Maka saya bisa mewakilkan. Ada tindakan-tindakan yang saya sendiri tidak boleh melakukan, maka saya tidak boleh mengkuasakan, gitu kan. Misalkan seorang direktur dilarang menjual aset perusahaan, misalnya gitu, maka dia juga dilarang mewakilkan kepada anak buahnya untuk menjual aset itu, gitu kira-kira gitu. Atau pejabat pemerintah kan dilarang menjual BMN ya, barang milik negara kan dilarang, gitu kan. Maka dia juga tidak boleh mengkuasakan. Saya kan nggak bisa menjual ya, saya kuasakan aja ke orang lain untuk menjual. Ini juga nggak boleh. Ini kaidah fikihnya. Investor itu secara regulasi, secara aturan tidak bisa membeli langsung, tapi harus melalui anggota bursa. Jadi Anda nggak bisa kusuk-kusuk datang ke kantornya Mas Aldi untuk beli saham Astra gitu, nggak bisa. Harus melalui anggota. Sehingga si investor ini nggak dalam kapasitas bisa membeli langsung, maka dia mengkuasakan ke orang lain menjadi nggak bisa juga, maka nggak bisa menggunakan akad wakalah. Maka akad yang tepat adalah akad jualah, meskipun secara
alurnya mirip atau bahkan mungkin sama, tapi ada kaidah yang bisa tidak tepat ketika Anda menggunakan akad wakalah sebagai basis transaksi hubungan hukum antara investor dengan perusahaan sekuritas. Itu kira-kira jawaban saya dari Mas Alfi. Baik, terima kasih Ustadz Teguh atas jawabannya. Insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari audiens ya. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya dari saya Ustadz. Saya juga mau nanya nih, di Fatwa 138 kan memutuskan di bagian keempat tentang ketentuan clearing, penyelesaian dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atau efek bersifat ekuitas nomor 4 itu dalam hal anggota clearing tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas. Dan lembaga clearing penjaminan menggunakan dananya atau cadangan jaminan untuk memenuhi kewajiban anggota clearing tersebut. Maka lembaga clearing dan penjaminan tetap wajib menyelesaikan transaksi tersebut dari berbagai sumber dana dan dilarang mengenakan imbalan yang mengandung unsur ribawi atas penggunaan dana tersebut. Pertanyaannya bagaimana kontrolnya atas imbalan yang non-ribawi tersebut? Karena memang tertulis wajib menyelesaikan transaksi dengan berbagai sumber dana nih. Apakah KPI punya ahli syariah pasar modal semenjak fatwa ini ada nomor 138 SPM-nya ada nih di KPI nih. Silakan Pak Iding atau Ustadz bisa menambahkan. Jadi pengaturan detail mengenai itu tidak ada di fatwa. Dan teman-teman juga harus pahamin ya, tidak semua transaksi yang ada fatwanya itu otomatis produknya sesuai dengan syariah. Ini juga nyambung pertanyaannya siapa tadi ya? Selamat kalau nggak salah saya baca. Artinya ini banyak sekali pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab kira-kira gitu Pak Iding ya. Mengatakan bahwa transaksi ini sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Gitu. Ya kan banyak tuh tentang money market lah, tentang jual bursa berjangkal lah, bahkan transaksi-transaksi yang udah jelas banget itu judinya gitu kira-kira gitu ya. Ada fatwanya nomor sekian gitu kan. Pas kita baca fatwanya beda banget sama yang dia jalanin. ini yang harus kita hati-hati ke teman-teman. Nanti ketika dia ada ini. Sehingga gini, level di implementasi tentu itu adalah koridornya regulator. Baik regulator itu di level SRO atau di atasnya SRO, kira-kira gitu ya. Nah ini silahkan fatwanya sudah kasih amanah seperti itu, nah, implementasinya nanti mungkin bisa. Sebenarnya bukan ASPM-nya, ASPM itu kan izinnya Mas Aldi ya, tapi lebih ke arah fungsi pengawasan, apakah sebagai penasihat syariah sehingga memastikan itu, ataukah di DSN itu sedang mengembangkan terminologi lah. Misalkan ada terminologi DPS, Dewan Pengawas Syariah, itu sudah jelas diatur dalam undang-undang ya kan, maupun POJK. Ada terminologi tim ahli syariah, ada di dalam POJK. Nah, ada beberapa lembaga yang tidak memiliki kewajiban berkaitan dengan ini, tim ahli syariah maupun Dewan Pengawas Syariah, maka ada yang menggunakan istilah penasihat syariah, ada yang menggunakan komite syariah, gitu. Ini maka terminologi itu juga diadop oleh Dewan Syariah Nasional yang jelas. Ya, kita ingin memastikan bahwa setiap transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah itu benar-benar sesuai dengan prinsip syariah gitu Mas Aldi. Kurang Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Pak Iding mau menambahkan, Pak Iding. Baik, makasih Pak Aldiansah. Mungkin tadi menanggapi Ustadz Teguh ya, dan juga ada beberapa pertanyaan kalau nggak salah ke KPI juga ya. Jadi memang untuk pure 100% syariah gitu ya Pak Ustadz ya. Tadi juga Pak Ustadz bilang ada PR loh di KPI gitu ya. Misalnya pinjam-meminjam efek gitu ya. Nah tadi pertanyaannya Pak Aldiansah kan juga terkait dengan
memastikan apakah memang ada atau tidak ada unsur riba di situ gitu ya, ribawi di situ. Jadi seperti yang saya ketahui ini, tolong koreksi ya Pak Ustadz, di perbankan juga memang atau di perusahaan-perusahaan private company gitu juga memang tidak kemudian 100% syariah. Tapi paling tidak proses pokoknya atau mainstream bisnisnya itu syariah. Nah, yang tidak syariah itu kan biasanya ada cleansing gitu ya Pak Ustadz ya. Ada mekanisme cleansingnya. Nah, demikian pula dengan KPay. KPay itu kan main bisnisnya atau mainstream bisnisnya adalah clearing dan penjaminan. Ya, memang ada beberapa proses jam efek yang saat ini sebenarnya tidak terlalu signifikan juga gitu ya dari sisi revenue. Kemudian ada sedikit mungkin denda kalau memang terjadi kegagalan yang mungkin kurang sesuai dengan syariah. Tetapi mainstream dari proses KPay itu yang clearing dan penjaminan itu sesuai dengan syariah, gitu ya, dengan dikeluarkannya fatwa ini. Nah, termasuk kalau misalnya tadi Pak Aldian sananya terkait dengan kegagalan gitu ya. Kegagalan sebenarnya yang akan kita eksekusi adalah kolateralnya mereka. Jadi kalau kolateralnya cukup dan KPI itu kan selalu memastikan kolateralnya cukup sehingga tidak jadi pengenaan denda itu adalah alternatif terakhir kalau kemudian harus ada penggunaan dana jaminan. Tapi yang kita gunakan dulu adalah kolateral gitu ya. Tambahan dari saya itu Pak Aldiansah. Kemudian ada pertanyaan lain ya sekaligus terkait dengan apakah ada perubahan infrastruktur gitu ya. Tadi pertanyaan ini saya baca. Ya tadi yang saya sampaikan, karena ini mainstream proses yang memang sekarang kita lakukan, jadi dengan dikeluarkannya fatwa ini kita tidak ada penyesuaian atau perubahan infrastruktur atau sistem. Namun tadi Ustadz Teguh menyampaikan memang tadi kalau nggak salah ada pertanyaan juga ya, apakah akan dikembangkan SLB sesuai syariah gitu ya, pinjam-pinjam efek. Nah itu PR, artinya kalau itu kita kembangkan ke depan, misalnya karena memang sudah signifikan gitu ya revenue-nya dari PME, maka sangat dimungkinkan itu dikembangkan PME yang sesuai syariah. Nah itu tentunya harus dilakukan pengembangan atau penyesuaian sistem kalau kita ingin mengembangkan PME syariah PME yang sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu Pak Aldiansyah. Saya nggak tahu ada yang kelewat nggak ya pertanyaan terkait KP atau yang ditujukan ke saya ya. Mungkin udah Ustadz, maaf, mungkin udah pertanyaan yang dijawab tadi sama Pak Iding dari pertanyaan. Oke, saya akan mau coba untuk menyapa dari kalau nggak salah tadi ada Pak Sunandar ya, Direktur Utama KPay. Assalamualaikum Pak Sunandar, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Pak Sunandar, sehat-sehat Pak Teguh. Sehat Pak. Sehat Pak Sunandar. Ya, alhamdulillah Pak. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan hampir finish ya, saya akan coba membantu untuk atau menyelesaikan ya pada sesi pada pagi hari ini, webinar pada pagi hari ini ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Dari apa yang sudah disajikan oleh para pemateri kita, bahwa dengan adanya fatwa 138 ya, bahwa ketentuan clearing, penyelesaian dan jaminan penyelesaian transaksi bursa atau efek syariah yang berbasis ekuitas yang dilakukan oleh KPay atau lembaga clearing dan penjaminan sudah terdapat fatwanya. Jadi artinya untuk investor yang syariah sudah tidak perlu ragu-ragu lagi apakah halal atau enggak nih untuk proses transaksinya, untuk proses clearingnya, settlement dan lain sebagainya. Insya Allah di fatwa 138 bisa terjawab dari unek-unek yang selama ini ada di dalam benak dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk investor syariah. Oke, dari kami mohon maaf apabila terdapat selaku panitia terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ya, akhir kata dari kami, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Aldiansyah. Terima kasih, Pak Aldiansyah. Terima kasih. Baik, Dan Bapak Pak Ibu, Nandar, Pak Nandar. Ibu. Renan, Terima kasih Ustaz. Pak Renan, Pak Ibu, para peserta webinar ini terima kasih banyak. Makasih Pak Yunan, Pak Salam Renan. sehat selalu. Terima kasih Pak Ustadz Pak Renan. Teguh, Pak Aldiansyah, Ya, Pak Yunan. ya Pak Nandar, kasih. semuanya Oke, izin pamit semuanya. Ya, Pak. Ya. Silakan, Pak. Bapak-bapak, Ibu, untuk kita mohon untuk mengisi link feedback dari kegiatan atau acara We Share pada pagi hari ini, ya. Silakan untuk Bapak Ibu mengisi feedbacknya yang memang kita harapkan untuk kedepannya ada hal-hal yang memang harus dibenahi ya, atau mungkin dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu punya ide-ide mengenai apa aja sih yang memang harus diangkat di tema-tema We Share ke depannya. Nah, kalau untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu pengen atau mendapatkan link dari materi daripada pemateri yang telah barusan kita simak, nanti tinggal isi aja, nanti akan saya kirimkan untuk link materinya pada saat Bapak-bapak, Ibu mengisi link feedback dari acara kita pada pagi hari ini. Mungkin itu saja akhir kata dari kami, Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan DSN MUI mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.